Pertanyaan terkait dengan talak 3. Apa yang dimaksud dengan talak 3 itu? Ya. Yang dimaksud dengan talak 3, ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama muhakkik atau para ulama peneliti, yakni jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya sampai 3 kali dalam rentak waktu yang berbeda, bukan dalam satu waktu yang sama. Yakni, misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, engkau saya talak, saya ceraikan. Nah, kemudian rujuk lagi. Setelah itu, setelah berjalan sekian waktu, suami berkata lagi, engkau saya talak. Maka ini talak yang kedua, dan masih boleh rujuk, boleh kembali. Nah, setelah berjalan sekian waktu, suami mengucapkan lagi kata talak kepada istrinya. Nah, maka ini talak yang ketiga. Ini yang maksud dengan talak 3, yang membuat suami tidak dapat rujuk kembali kepada istrinya sampai si istri menikah lagi dengan seorang laki-laki lain, kemudian diceraikan lagi. Adapun jika kalimat talak itu diucapkan dalam satu kalimat, ya, misalnya seorang suami karena saking marahnya kepada istrinya, dia berkata, engkau saya talak dengan talak 3, atau saya jatuhkan talak 3 untukmu, atau saya ceraikan engkau dengan cerai 3. Diucapkan dalam satu kalimat, ya, jika diucapkan dalam satu kalimat, maka menurut pendapat yang lebih rajih, ya, lebih kuat, bahwa hal ini hanya dihitung satu talak, ya, hanya dihitung talak pertama dan masih dapat rujuk kembali. Dan tentang ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hal ini Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dahulu talak, ya, talak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, dan juga 2 tahun pada zaman kekhalifahan Umar radhiyallahu anhuma, talak 3 itu dihitung satu. Talak 3 ini talak yang diucapkan dalam satu kalimat, ya. Talak 3 kali yang diucapkan dalam satu kalimat itu dihitung satu. Maka ketika pada zaman kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya manusia terlalu terburu-buru dalam menjatuhkan suatu perkara yang sebenarnya mereka dapat bersikap tenang dan tidak terburu-buru. Maka seandainya kita jatuhkan apa yang mereka ucapkan itu, niscaya lebih baik. Maka kemudian Khalifah Umar menetapkan bahwa talak yang diucapkan 3 kali atau talak 3 yang diucapkan dalam satu kalimat itu jatuh talak 3. Jadi pendapat yang rajih, yang kuat, insyaallah talak 3 jika diucapkan dalam 3 waktu yang berbeda, ya, dalam 3 kesempatan, dalam 3 waktu yang berbeda, maka jatuh talak 3 yang tidak memungkinkan untuk rujuk. Tapi jika ucapan talak 3 itu diucapkan dalam satu kalimat, maka itu dihitung satu, ya, talak yang ke-1. Kemudian bagaimana mengucapkan talak melalui SMS, ya. Jadi menulis kata talak atau menulis kata talak 3 melalui SMS. Apakah juga termasuk? Sama, hukumnya sama dengan yang tadi kita sebutkan, bahwa jadi mengucapkan talak atau menjatuhkan talak itu bisa lewat kata-kata, ya, lewat lisan, dan bisa juga lewat tulisan. Dalam hal ini kaidahnya berbunyi al-kitabatu kal khitab. Tulisan itu sama dengan ucapan, ya. Sehingga kalau seorang suami menulis dalam SMS-nya, ya, kepada istrinya, engkau saya talak dengan talak 3, maka itu jatuhnya 1, ya, dihitung 1. Demikian yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Kalimatan habibatan ila ar-Rahman.